Baik, jadi ini adalah Cortex ya, aturan terbaru perpajakan di tahun 2025 yang wajib untuk digunakan. Nah, saya tidak membahas tentang teknik Cortex secara detail di sini, tetapi saya akan membahas bagaimana cara menginput transaksi berdasarkan aturan perpajakan terbaru yang kita kenal sudah 12% ya. Nah, atau DPP-nya dihitung dari 11 per 12. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, caranya bagaimana untuk perubahan tarif PPN 12% di Accurate Online. Nah, jadi yang pertama, Anda masuk di sini. Ya, di perusahaan, di cabang. Nah, di cabang ini Anda silakan ubah dulu PPN ya. Dari 11% yang aturan lama menjadi 12%. Nah, ini ya. Jadi 12% ini sudah berlaku di bulan Januari 2025. Nah, kita simpan. Nah, seperti itu ya. Setelah simpan, nah Anda coba perhatikan lagi di setting profil pelanggan, ya. Nah, di profil pelanggan ini, saya ambil contoh salah satunya adalah Sumber Arvaria atau Alfamart, ya. Nah, ini ada pengisian yang terbaru ya, field yang terbaru yaitu, nah di sini sudah ada NIDku, nomor identitas tempat kegiatan usaha, nah kode negara. Nah, saya lihat kode negara ini belum berfungsi ya. Jadi walaupun misalnya saya sudah pilih Indonesia saat ini ya IDN. Nah, ini tipe transaksi sekarang sudah ada yang baru yaitu CTAS. Nah, ini kedepannya kita akan gunakan ya. Jadi menurut informasi yang saya terima bahwa nah CTAS, e-faktur CTAS inilah yang akan terhubung dengan Cortex-nya ya. Nah, ini adalah e-faktur yang lama. Nah, yang ini yang lama yang masih 11%. Kemudian inilah yang terbaru. Nanti di Accurate akan muncul menu seperti ini ya, e-faktur CTAS. Nah, jadi ini CTAS faktur pajak ya. Nah, kemudian di detail transaksi ini kita pilih DPP nilai lain. Nah, kemudian masukkan NPWP seperti biasa. Nah, seperti itu ya. Kemudian disimpan. Oke, coba kita lihat ya. Setelah saya klik simpan, coba saya buka lagi Sumber Arvaria. Nah, di bagian pajak, nah, Indonesia yang tadi sudah dipilih ternyata hilang ya. Tersisa yang CTAS dengan 04 yang DPP nilai lain. Oke, sekarang kita lihat lagi di setting barang. Nah, setting barang dan jasa. Nah, di setting barang dan jasa ini ada pengisian lagi yang terbaru. Jadi misalnya saya ambil yang ABC. Nah, di sini ada referensi kode pajak ya. Nah, di mana referensi kode pajak ini merupakan kode referensi dari DJP untuk upload ke website CTAS ya, ke Cortex-nya. Nah, ini pilihannya sangat banyak. Nah, kita bisa lihat ini ada ribuan ya. Nah, ribuan ya. Pada umumnya di sini kita pilih yang 000 yaitu barang ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini saya buat secara umum dulu ya. Nah, nanti baru Anda tinggal sesuaikan dengan kode dari barang yang Anda perjualbelikan. Oke, nah ini dia. Kemudian kita isi pajak pertambahan nilai yang sudah kita ubah 12%. Lalu ini DPP-nya pilih 100% ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk settingan yang terbaru, Anda bisa masuk di bagian preferensi. Nah, ya. Nah, ini supaya apa? Supaya 11 PPN 12% tadi atau 11 per 12 itu akan masuk sebagai default. Jadi di pajak, bagian pajak di lainnya. Nah, di sini silakan ya kalau kita mengikuti aturan yang terbaru, maka alamat itu sebenarnya bukan menggunakan alamat NPWP, tetapi alamat dari faktur penjualan. Itu kalau kita mengikuti peraturan yang terbaru. Nah, ini sebagai opsional. Mau sertakan nomor faktur pajak, ya ini untuk di e-faktur yang lama ya. Sertakan nomor PO dan nama cabang. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan aturan yang terbaru yaitu MPWP 16 digit. Nah, ini dia ya. Jadi, dengan mencetak opsi ini maka pajak penjualan dan pembelian tarif 12% dengan DPP 100 akan di set otomatis ke default yaitu DPP 11 per 12 ya. Nah, ini DPP-nya 11 per 12. Jadi, ini kita centang ya. Nah, ya, kita centang ya, kemudian kita klik simpan. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan melakukan transaksinya. Nah, jadi misalnya saya menggunakan pelanggan yang tadi ya, Alfamart. Saya buat satu faktur penjualan. Nah,
buat faktur penjualan, kemudian saya pilih yang PT Sumber Alvaria tadi ya. Nah, Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Nah, sekarang saya pilih yang tadi, barang yang pertama yang sudah saya setting. Nah, yaitu baterai. Taruhlah di sini 1 juta ya. Nah, kita mau ambil contoh saja ya. 1 juta. Nah, PPN sudah 12% sesuai dengan yang kita sudah ubah tadi ya. Nah, kita klik lanjut. Nah, Anda perhatikan di sini. Sekarang Anda bisa memilih ya, ini masih ada pilihan lagi. Anda bisa memilih yang DPP yang mana. Nah, ini dia ya. Yang DPP 100%. Nah, secara default sudah 11/12 dan tarifnya yaitu 12%. Nah, Anda perhatikan nilai PPN-nya ini sebenarnya masih sama dengan nilai PPN yang lama ya, e-faktur yang lama yaitu 11%. Nah, tetapi nilai DPP-nya pasti berbeda walaupun nilai PPN-nya sama. Nah, selanjutnya Anda perhatikan lagi di sini sudah terpilih secara otomatis untuk faktur pajak, detail transaksinya Anda pilih yang DPP nilai lain ya, seperti itu. Nah, di sini harga jualnya apakah 1 juta ini sudah include atau exclude? Nah, opsionalnya Anda bisa klik yang di sini. Nah, oke. Kita contohkan dulu saja ya. Misalnya 1 juta ini sudah include pajak, include tax atau sudah termasuk PPN ya. Nah, sekarang saya simpan saja. Nah, saya simpan. Kemudian kita perhatikan di sini, Anda bisa munculkan di sini DPP dengan nilai PPN ya. Bisa munculkan. Nah, Anda lihat di sini. DPP-nya adalah 825.826. Nilai PPN-nya adalah 99099. Nah, kita penting untuk mengetahui perhitungan manualnya dulu ya. Nah, bagaimana cara perhitungan manualnya? Nah, di sini saya tunjukkan. Jadi, saya tunjukkan yang lama dulu ya, yang lama. Nah, seperti ini. Nah, misalnya harga barang sudah termasuk PPN ya atau include. Nah, saya tambahkan saja include ya, include tax. Nah, maka 1 juta ini sudah include tax. Maka berapa sih DPP-nya? Ya, ini kita hitung yang lama dulu ya, yang e-faktur yang lama dulu. Maka DPP-nya itu sama dengan 1 juta dibagi dengan 1,11. Nah, ini dia DPP-nya. Jadi total harga dibagi 1,11. Berarti PPN-nya berapa? Ya, PPN yang 11% itu sama dengan DPP dikali dengan 11% ya, tarifnya. Oke? Tapi total bayarnya tetap 1 juta. Jadi di sini kita bisa melihat DPP dengan PPN. Nah, bagaimana dengan Kortek ya? Oke, ini yang tarif baru yang 11/12 atau 12% ya. Nah, kita lihat di sini. Harga barang sudah termasuk 1 juta. Ya, sudah include tax 1 juta. Nah, DPP-nya 11%. Nah, rumusnya sama. Jadi, rumus total harga dibagi 1,11. Nah, sekarang kita mencari DPP yang 12%. Dapat dari mana? Dapat dari 11/12 dikali DPP yang 11% ini ya. Nah, ini. Jadi 11/12 dikali dengan 900.901 ini. Maka dapatlah DPP yang 12%. Inilah yang tampil di sini. Nah, Anda lihat ya, 826. Nah, ini rumusnya. DPP dari harga barang yang sudah termasuk pajak atau inclusive tax ya. Nah, ini saya tambahkan lagi. Inclusive tax. Oke. Nah, berarti PPN yang 12% rumusnya sama dengan DPP 12% dikali 12% ya. Nah, berarti yang 825.826 dikali dengan 12%. Nah, ini dapat 99099. Jadi sama saja PPN-nya dengan yang lama ya, e-faktur yang lama yang 11%. Tetapi DPP-nya berbeda ya. Di mana DPP 11%-nya itu 901, sedangkan DPP untuk yang 12% 825.826 rupiah. Nah, ini dia. Oke. Nah, sehingga Anda bisa lihat di sini DPP-nya 825.826. Ini dia ya. Dan nilai PPN-nya 99.099 dan totalnya tetap 1 juta. Itu adalah perhitungan
dari apabila harga jual sudah termasuk pajak. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan harga jual yang belum termasuk pajak? Berarti kita kosongkan, ya. Nah, harga jual termasuk pajak berarti PPN-nya 110.000. Ya, sama saja dengan yang lama yang 11%. Bagaimana dengan DPP-nya? Oke, kita simpan saja ya. Saya simpan saja. Sekarang kita lihat di sini. Nah, berarti DPP-nya 916.666 ya. Nilai PPN-nya 110.000. Berarti totalnya 1.110.000. Ini adalah total invoice yang dibayar. Nah, coba kita lihat perhitungannya ya. Nah, ini perhitungan. Oke, kita sekarang ke yang di bagian bawahnya. Nah, ini perhitungan yang lama, yang 11% e-faktur. Nah, harga barang yang belum termasuk PPN, berarti dia exclude ya. Exclude. Nah, exclude pajak. Nah, berarti harus ditambah DPP yang 11%. Nah, kemudian di sini PPN-nya berarti DPP dikali 11% ya. Nah, DPP dikali 11% berarti DPP ini berarti PPN-nya adalah 110.000. Berarti total yang dibayarkan adalah DPP ditambah PPN. Nah, ini dia. Ya, ini yang lama. Bagaimana dengan perhitungan yang baru? Nah, kita lihat hitungan yang baru ya. Nah, harga belum termasuk PPN, berarti exclude. Exclude ya. Nah, DPP 11%, kemudian kita akan mencari DPP yang 12% ya. Dengan rumus 11/12 dikali dengan DPP yang 11% ini, dapatlah 916.667. Nah, rumus PPN yang 12% sama dengan DPP yang 12 dikali dengan 12%. Nah, berarti 916.667 dikali dengan 12% berarti 110.000 ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini Anda bisa lihat di accurate cocok. Nah, artinya sudah sama ya. Nah, ini dia ya cara melakukan input transaksi penjualan dengan PPN sesuai dengan aturan perpajakan yang terbaru dari Cortex, yaitu 12%. Dengan perhitungan DPP-nya adalah 11/12 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan ekspor XML-nya ya? Nah, nanti ke depannya ekspor XML-nya nanti dari sini ya, SPT PPN PPNBM. Jadi caranya, nah di sini Anda bisa klik di masanya ya, kemudian pajak keluaran, nah tentukan range tanggal yang akan Anda ekspor XML-nya. Nah, di sini Anda coba klik refresh dulu ya. Nah, ada 2 faktur pajak ya, atau faktur penjualan. Kalau kita bilang faktur pajak belum ada, sebab belum mendapatkan faktur pajak, karena sekarang Enova sudah tidak perlu lagi kita masukkan ke dalam e-faktur seperti sistemnya lama. Nah, ekspor faktur pajak ke XML sedang dalam pengembangan ya. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa ya. Apakah XML ini bisa langsung di-upload ke Cortex? Nanti kita tunggu saja ya. Intinya adalah untuk transaksi penjualannya sudah bisa dilakukan. Oke, satu hal yang perlu Anda ingat adalah kalau yang di sistem lama, di sini kan kita pilih 01 ya, kepada selain pemungut PPN. Nah, sekarang Anda tidak perlu memilih ini ya. Ini tidak perlu dipilih. Maaf, ini tidak boleh dipilih yang 01. Dan nomor faktur pajak tidak perlu Anda input. Biarkan saja kosong ya. Nah, ini nomor faktur pajak, biarkan saja kosong. Dan Anda wajib memilih yang 04. Tidak boleh lagi pilih yang di atas kepada selain pemungut PPN. Nah, misalnya sekarang kita pilih yang di atas, kita simpan ya, kita coba simpan. Nah, maka akan ada keluar error nanti ya. Nah, tidak dapat menggunakan DPP 11/12 untuk faktur pajak dengan detail transaksi 01 kepada selain pemungut PPN. Berarti sekarang ini kita harus menggunakan yang 04, yaitu DPP nilai lain. Nah, ini baru bisa disimpan ya, seperti itu. Begitu juga dengan pembelian. Oke, kita coba pembelian ya. Nah, di pembelian Anda sudah lengkapi data pemasok dulu. Nah, di data pemasok ini Anda lengkapi misalnya Aneka Furniture ya. Lengkapi data pemasok di pajak ini ya. Nah, kemudian ini juga sama. Pilih DPP nilai lain, tidak boleh pilih yang 01 ya.
Nah, DPP nilai lain, kemudian klik save ya atau simpan. Nah, sekarang kita coba melakukan transaksi faktur pembelian. Apakah sama nominalnya sesuai dengan Kortek ya yang terbaru? Misalnya Aneka Furniture, kemudian saya ambil ini ya ABC. Nah, harga 1 juta ya. Nah, 1 juta, kita klik lanjut. Nah, klik lanjut, Anda perhatikan di sini sudah faktur pajak ya dan DPP nilai lain. Nomor faktur pajak dikosongkan ya, nomor faktur pajak dikosongkan. Nah, setelah itu Anda perhatikan di sini lagi. Nah, di sini sudah ada PPN 12% ya, DPP 11/12. Sudah default juga. Nah, kita coba simpan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, saya munculkan yang DPP dengan nilai PPN ya. Nah, nilai PPN. Oke, ini totalnya. Nah, ini DPP-nya, nilai PPN-nya, ini totalnya. Nah, jadi harga yang belum termasuk pajak atau exclude PPN, maka DPP-nya 916.666 ya, sama ya dengan ini. Ini belum termasuk pajak. Kalau sudah termasuk pajak, ya, maka DPP-nya 825.826 ya, seperti ini. Nah, berarti coba saya buka lagi. Nah, kemudian di sini saya buat total termasuk pajak. Nah, ini PPN-nya berubah. Kita lihat apakah sama. Nah, sekarang kita lihat DPP-nya 825.826 ya. Nah, dan PPN-nya menjadi 99099 ya, berarti tepat. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk melakukan input transaksi penjualan, pembelian sesuai dengan aturan perpajakan PPN yang terbaru melalui Kortek sebesar 12% atau mencari DPP-nya 11/12.